lebih saya mengerti. Jadi teman-teman kalau mau sharing boleh ya nanti dengan saya. Oke. Nah, lanjut ya. Jadi untuk malam hari ini kita itu akan bahas yang TIU karena saya spesialis di TIU untuk mengajar di sini. Dan tes TIU itu ada beberapa macam jenis soal juga. Salah satunya ya kalau untuk CPNS yang pernah saya ikuti itu ada soal verbal. Di verbal itu yang dibahas adalah antonim, sinonim ya. Antonim, sinonim, dan bisa juga analogi. Analogi itu hubungan kata. Kemudian selain verbal ada hitung cepat ya, hitung cepat. Hitung cepat itu bisa berupa pecahan, ya. Bisa pangkat, akar gitu ya. Akar, titik-titik ya, dan seterusnya ya. Bisa kayak main, bisa desimal juga ya. Desimal dan yang lain-lainnya. Kemudian pengetahuan kuantitatif ya, pengetahuan kuantitatif ya tapi dalam bentuk soal cerita ya, kuantitatif ya. Itu soal cerita biasanya tentang untung rugi ya. Atau bahasa lainnya aritmatika sosial gitu ya. Sosial bisa juga tentang perbandingan gitu ya. Perbandingan dan yang lain-lain. Itu kayak masalah-masalah nyata gitu. Terus ada kemampuan figural ya. Kemampuan figural ini gambar ya, gambar. Nah, kemudian ada penalaran logis ya. Itu ya berupa soal cerita biasanya yang dibahas itu urutan ya. Misalkan umur A lebih tua dari B, umur B 3 kali umurnya gitu. Jadi siapa yang paling tua? Jadi seperti apa ya, bernalar gitu. Nah, soal cerita urutan, kemudian nah itu dan macam-macam jenis lain ya. Ada verbal, hitung cepat, figural, penalaran logis. Nah, kurang lebih itu ya gambar umumnya. Mungkin bisa dijabar-jabarkan. Nah, itu khusus buat TIU gitu ya. Untuk yang lainnya itu masing-masing juga ada penjabaran seperti itu pastinya gitu ya. Oke. Oh iya, tes wawasan kebangsaan ya. Iya, soalnya kita nggak terlalu kayak tahu TWK gitu aja ya. Wawasan kewarganegaraan, warga negara, kebangsaan yang kurang lebih sama ya. TWK kebangsaan ya. Oke. Nah, jadi kita spesial buat malam hari ini itu akan bahas salah satu dari materi pengetahuan kuantitatifnya yaitu waktu, jarak, dan kecepatan. Materi SMP yang sudah saya yakin sudah pernah ya semuanya mendapatkan materi ini. Dan di CPNS itu materi yang diteskan adalah setingkat materi SMP sebenarnya. Jadi matematikanya pun setingkat materi. Oh, ada satu lagi tadi yang belum ya. Agak baru ingat. Ada deret ya, deret. Bisa deret angka itu ataupun huruf gitu ya. Ataupun huruf. Jadi kalau untuk tingkat kesulitannya sebenarnya kesulitannya ini bisa dibilang antara mudah ke sedang gitu ya. Bukan sedang juga, tapi antara mudah ke sedang. Kayak gitu. Yang sudah itu kalau udah masuk konsep-konsep di SMA ya gitu, untuk yang ininya. Tapi kalau ini antara mudah ke sedang sih sebenarnya. Tapi itu pun banyak juga akhirnya tidak lulus gitu ya, passing grade gitu. Ya mungkin karena beda bidang atau segala macam gitu. Oke, intinya jangan disepelekan walaupun ini soalnya bisa dikatakan mudah. Karena untuk CPNS sendiri itu bukan hanya lulus passing grade, tapi juga kalau seandainya kita sudah lulus passing grade, yang bakal diperhitungkan nanti adalah rankingan atau skor total kita gitu. Apakah nilai kita itu gede atau tidak. Oke, memang passing grade adalah yang utama, tapi tetap juga diusahakan skornya harus tinggi gitu ya. Oke, itu sekilas tentang tes intelijensi umum, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ya. Nah, kita akan bahas yang ini, waktu, jarak, dan kecepatan. Kalau kakak biasanya buat rumus ini di satu bentuk aja, namanya rumus segitiga. Kecepatan tuh V. Nah, S itu jarak dan T adalah waktu. Ya. Jadi kalau kita mau cari kecepatan nih, tinggal ditutup aja nih. Ditutup aja yang kecepatan kan V, tutup aja V-nya. Jadi tinggal S dibagi T. Ya kan? Benar ya? S bagi T.
Kalau kita mau cari si waktu ya, waktu tutup aja waktunya. Berarti tinggal S per V. Nah, teman-teman bisa lihat ya di situ ya. Kemudian kalau mencari jarak berarti tinggal V kali T gitu ya. Sesimpel itu. Jadi tinggal buat itu bisa kita jadikan 3 rumus ya. Oke. Dengan S tadi jarak, kecepatan itu waktu, kecepatan itu satuannya itu biasanya kilometer per jam atau meter per sekon. Nah, jadi tergantung nanti di soalnya itu dibutuhinnya dalam bentuk apa. Kita akan ketemu nanti berbagai macam soal, silakan untuk ya teman-teman perhatikan ya. Kemudian ini ada beberapa kasus ya, ini bukan ini sebenarnya penjabaran dari atas ya. Ini ada beberapa kasus ya atau rumus khusus bisa dibilang. Ini A dan B. A dan B itu apa? Jadi misalkan ini adalah 2 orang atau 2 benda ya, misalkan mobil atau motor atau kendaraan gitu ya. A dan B itu berjalan. Kalau A menuju B, si B itu menuju A arahnya ya. Nah, kemudian dia bertemu di tengah-tengah. Bertemu di tengah. Karena kita mencari apa namanya? AB itu kan jaraknya ya dari A ke B. SA itu adalah jarak A, SB adalah jarak B. Nah, sebagaimana kita tahu tadi, mencari jarak adalah V kali T, maka kecepatan si A dikali dengan waktu si A ditambah kecepatan B dikali waktunya si B gitu ya. Jadi ini adalah penjabaran dari ini dan yang ini adalah ini gitu ya. Nah, oke. Jadi SA ditambah SB sama dengan ya panjangnya AB gitu ya. Oke, ini B menyusul A. Jadi mereka itu berangkat dari lokasi yang sama awalnya gitu ya. Lokasi yang sama. Kemudian tapi si B ini menyusul, tidak di waktu yang sama berangkatnya. Jadi si B ini setelah beberapa menit si A pergi baru dia menyusul. Nah, maka jaraknya itu akan sama kan? Jarak yang ditempuh dengan si A juga akan sama dengan si B. Gitu. Maka VA kali TA sama dengan VB dikali TB. Untuk mencari selisih waktunya gitu ya, itu VA dikali waktu B ditambah delta T. Delta T adalah selisih waktu mereka. Gitu ya. Sama dengan volume kecepatan ya, kecepatan B dikali waktu B. Jadi selisih waktu itu adalah namanya delta T. Kemudian kondisi yang ketiga itu adalah waktu berpapasan. Ya, waktu berpapasan itu dari arah yang berbeda. Jadi si A itu menuju B, ya, ini si A. Ya. Kalau si B itu menuju A, berpapasan. Tapi ini kondisinya tidak di tengah-tengah. Kalau yang tadi khusus ya di tengah. Kalau ini berpapasan. Jadi mencari waktu kapan ya mereka akan berpapasan. Nah, itu sama dengan jarak dibagi kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Apa itu kecepatan 1? Yaitu kecepatan orang pertama. Kecepatan V2 adalah kecepatan orang kedua. Ya. Nah, ini untuk mencari kecepatan rata-rata, yaitu jarak 1 ditambah jarak 2 per T1 ditambah T2. Atau bisa juga diubah menjadi, kan tadi jarak adalah V kali T ya. Jadi V1 dikali T1 ditambah V2 dikali T2 dibagi T1 tambah T2. Nah, kalau ini mencari waktu total itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk beberapa orang ya bekerja secara bersama-sama. Nah, jadi menggabungkan. Misalkan si A itu dapat menyelesaikan patung dalam waktu 2 hari, ya. Berarti si B menyelesaikan satu patung dalam waktu 5 hari. Kalau bersama-sama berapa lama mereka akan selesai? Seperti itu contoh kasusnya. Nah, itu ditentukan dengan rumus seperti AB sama dengan seper waktunya si A ditambah seper waktunya si B gitu ya. Oke, itu untuk segi materi cuman itu aja. Mungkin nanti pengembangannya akan ada di soal-soal gitu ya. Sudah ready buat bahas soalnya, teman-teman atau adik-adik? Oke, udah pernah sekali tes ya. Sudah masih grade tapi belum ya begitu. Jadi ujian CPNS itu bukan tentang seberapa pintar tapi seberapa beruntung. Jadi kalau pintar aja ya belum cukup ya, tapi harus dibarengi dengan hoki gitu ya. Kalau saya sih berpendapatnya begitu. Oke, kalau orang pintar bisa saja orang pintar semua yang lulus kan ya, tapi ternyata tidak. Ternyata orang yang beruntung. Jadi pintarlah menjadi orang yang beruntung ya. Oke, lanjut ya. Kita bahas dulu nomor 1. Kira-kira menurut teman-teman ini jawabannya apa? Jadi di sini teman-teman boleh bersuara ya. Adik-adik boleh bersuara terkait jawabannya. Gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Semangat ya. Jadi gagal itu ya kata-kata motivasi tapi menyakitkan sebenarnya. Gagal itu biasa ya, tapi bangkit. Ya. Jadi kalau untuk yang begini-gini tuh harus beberapa kali tes baru bisa. Tapi kalau ada orang yang
ada orang yang sekali tes itu namanya hoki ya, mujur gitu bisa dibilang hokinya atau bertuah namanya. Jadi bisanya berharapnya seperti itu. Mudah-mudahan ya terpilih menjadi orang yang beruntung itu. Oke. Untuk nomor 1 jawabannya apa ini? Jawabannya B, Kak. Oh, B. B enggak B. B. Gimana dapatnya B? Nah, yang ditanya adalah jarak. Kalau menanya jarak, tadi apa rumusnya? Ada yang ingat? S sama dengan P kali P. Benar. Di sini kecepatannya berapa? 85. 85 km per jam. Ya. Sedangkan waktunya? 7 jam, Kak. Ya, 7 jam. Ya, dikurangi ya. 14.00 sama 7.00. Itu sama dengan 7 jam. Ya, jadi jaraknya adalah 85 dikali 7 gitu ya. 7 kali 8 aja udah 56, ya kan? 7 kali 5 berapa? 7 kali 80 kali 560 kan? 7 kali 5 35. Jadi 560 ditambah 35. Berapa tuh? 595, Kak. Iya, 595. Kalau kakak ngitungnya, kakak bagi-bagi begitu. Kakak pisah-pisah. Terserah. Jadi ini mau pakai cara mana? Pakai cara kalian aja. Yang paling cepat kalian hitung gimana. Oke, yang penting konsepnya adalah bisa dipahami ya, soalnya sangat mudah. Aman? Lanjut nomor 2. Kalau begitu. Jawabannya apa? Ada yang mau coba jawab? Jawabannya apa? Ini masalah waktu-waktu aja, belum masuk ke rumus ini kayaknya. Masih hanya kurang-kurang aja. Gimana? 1 jam 50, Kak. 20? 50. 1 jam 10 menit itu berapa menit kalau di total? 70 menit, Kak. 10 menit ya. Katanya si Marni itu pulang nonton selama 3/4 jam. 3/4 jam itu berapa menit? 45 menit, Kak. Iya, 40 menit ya. Kali 60 ya kan? Karena kita mengubah jam ke menit itu dikali 60. Berarti ini 45 menit. Jadi durasi nontonnya itu 70 menit. Dan pementasan drama berakhir pukul 21.15. Berarti Kak, dia mulainya pukul berapa itu? Mulai drama pukul berapa adik-adik? Kan 21.15 dikurang 70 menit kan? Iya enggak? Mulai drama jam 8:05, Kak. Jam 8:05. Lewat 5 ya. Karena kalau kurang 60 menit aja 20.15. Dikurang 10 lagi berarti 20.05. Ini mulai. Berarti Marni pulang pukul berapa dia? Dia kan pulangnya itu setelah nonton 45 menit ya. Berarti 20.05 tambah ya 45 menit dia nonton. Gitu kan? 45 menit ya. Berarti berapa? 20.50. Paham ya? Bisa dipahami nggak? Iya nggak? Ya tidak. Gunanya. Iya, Kak. Aman ya? Aman, Kak. Lanjut ke soal nomor 3. Rika bersepeda santai dengan kecepatan 100 meter per 15 detik ya. Nah, selama 5 menit.
dan mempercepat kayuhannya menjadi 200 meter per 10 detik selama 3 menit. Jika Rika mengayuh sepedanya dengan pola 3 kali lambat, 2 kali cepat sebanyak 2 kali, maka total jarak yang ditempuh Rika adalah gitu. Coba ini adik-adik jawab dulu. Ketemu? Bisa? Ini adik-adik. Berarti mencari jaraknya gimana? Kan kecepatan dikali waktu ya. Benar nggak? Benar. Nah, 100 3 kali lambat, 2 kali cepat, 2 kali. Oke. 100 meter per 15 detik sama 200 meter per 10 detik. Mana yang lebih cepat? Mana yang lebih cepat adik-adik? 200 per 10. 200 per 10. Dia mengayuh cepatnya berapa kali? 2 kali. 200. Ya? Berarti jaraknya itu kan bisa begini ya. Dengan kecepatan 200 meter per 10 detik ya. Ditambah dengan kecepatan, karena mencari jarak itu kan kecepatan kali waktu, ya enggak? Bisa dipahami? 100 meter per 15 detik. Oke. Berarti yang dengan kecepatan 200 meter per 10 detik dulu, dia mengayuhnya itu jarak mana? Waktunya selama 5 menit ya. Ya enggak? Berarti kan 200 per 10 dikali berapa? Dia cepatnya berapa kali? Kali 2, Kak. Oh, tapi di selama 5 menit ya. Oh, mana selama 3 menit. Berarti dikali 3 dulu. Ya kan? Ya enggak? Terus 2 kali dia mengayuh cepatnya. Terus dilakukan sebanyak 2 kali. Jadi kita buat 200 per 10 dikali 3 karena dia dilakukan sebanyak 3 menit. Dan dilakukan 2 kali dan sebanyak 2 kali. Gitu ya. Nah, 2 kalinya 2. Jadi 4 kali dia. Paham ya maksudnya? Nah, kemudian pakai kecepatan 100. Nah, jadi 100 per 15 dikali berapa menit dia pakai kecepatan itu? 5 menit ya. 5. Nah, dilakukan sebanyak 3 kali lambat. Dan dilakukan sebanyak 2 kali juga. 2. Jadi pahami sampai di situ? Bisa? Bisa ya? Oke. 200 dikali 3, 200 kali 4, 800 kali 3. Berapa tuh? 24.000 ya dibagi 10. Berapa? 200 kali 4. 800 kali 3. 2.400. 2.400. 2.400 ya? Dari 1.400 dibagi
10 ya. Apa sih? Iya kan? Oh, tapi ini dalam waktu, oh ya kita ubah dulu ya. Ini ada yang belum dikalikan. Kita belum mengalikan dengan satuan lain gitu ya. Apa yang perlu kita kalikan? Kali berapa, Pak? Kali 60 menit gitu ya. Nah, yang tadi berarti tadi 100 per 15 dikali 5 ya, dikali 3 dikali 2 dikali 60 menit. Gitu ya. Oke. Kita lanjut. Berarti ini hitungannya berapa? 60 bagi ini jadi 6 200 dikali 4 800 kali 3 2400 ya. 2400 dikali 6 12.000 ya. Iya, 12.000. Nah, ditambah dengan kok 12.000 berapa tuh? 14.400. 14.400 ya. Yang ini tambah 12.000 ya. Oke, jadinya berapa? 26.400 meter. Atau kalau di sederhanain jadi 26,4 kilometer. Gitu ya, adik-adik ya. Ini sebenarnya kakak gabungkan ya. Jadi mencari jaraknya dia itu yang ditempuhnya ya, karena dia mengayuhnya itu dengan dua kecepatan, yaitu dengan kecepatan 200 meter per 10 detik dan dengan kecepatan 100 meter per 15 detik, tentu menghasilkan jarak yang berbeda-beda dong. Nah, kita tahu bahwasannya lebih yang lambat itu 100 meter per 15 detik dan yang cepat itu 200 meter per 10 detik. Nah, kalau mencari jarak yang ditempuhnya dengan kecepatan yang lebih cepat, berarti yang 200 per 10 meter per 10 detik ya, dikali dengan 3. Karena dia melakukannya selama 3 menit. Gitu ya. Dan dikali dengan 2 karena dilakukan sebanyak 2 kali. Ya. Dan dikali dengan 2 karena 2 kali cepat, kemudian dilakukan sebanyak 2 kali. Kenapa dikali 60 menit? 60 menit. Ada yang tahu alasannya? Ada yang tahu alasannya enggak? Karena mau kita ubah ke bentuk meter gitu ya. Jadi detik itu, ini kan menit ya, tadi satuan kita menit, kita mengubahnya ke jam. Jadi kita kali dengan 60 menit gitu ya. Kalau kita kali 60 menit berarti itu dibawa ke dalam jam gitu ya. Oke, berarti yang dengan kecepatan yang 200 meter per 10 detik itu diperoleh jarak 14.400 meter. Dan dengan kecepatan 100 meter per 15 detik itu diperoleh jarak 12.000 meter. Kalau kita jumlahkan jadi 26.400 meter. Dan kalau diubah ke dalam bentuk kilometer jadi 26,4 gitu ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, jika sebuah benda bergerak dengan kecepatan 8 kaki per detik, ya kecepatannya itu adalah 8 kaki per detik. Kemudian berapakah jarak yang ditempuhnya selama setengah jam? Berarti yang ditanya adalah jaraknya dan waktunya itu 30 menit, yaitu 0,5 jam gitu ya. Atau jangan dibawa ke jam karena di sini satuannya itu dalam bentuk detik, berarti dibawa ke detik. 1 menit berapa detik? 60 kan? Jadi 30 dikali 60 detik. Nah, jadi 30 menit itu sama dengan 1.800 detik gitu ya. Oke, udah sama nih satuannya, detik sama detik. Maka jaraknya adalah V kali T. V-nya tadi berapa? 8. Dikali 1.800. Nah, sama dengan berapa tuh? 18 kali 8, 144 ya. Oke. Jadi ini jaraknya adalah 14.400 kaki. Di jawaban kita tidak ada, karena belum kita konversi ke dalam bentuk meter. Jadi katanya 1 kaki itu sama dengan 0,3048. Kalau kita kalikan berarti 14.400 dikali 0,3048. Sama dengan berapa? 14 dikali
sepertiganya kalau kurang lebih ya. Sepertiganya kurang lebih jadi 4.000 ya. Itu angkanya udah ada ya, 4389 meter. Nah, atau kalau di Jawa Barat kan tidak ada ya, 4.389 meter tidak ada. Yang ada 438 cm. Nah, ini kita ubah lagi ke dalam bentuk kilometer. Kalau dalam bentuk kilometer jadi 4,3 43 dibagi 1000 ya. Kalau dibagi 1000 berapa? Oh iya benar, 4,39 ya bagi 1000. Karena kita tahu bahwasanya 1 kilo itu sama dengan 1000 meter. Berarti 4389 dibagi 1000 sama dengan 4,389 atau dibulatkan jadi 4,39 kilometer. Any question? Aman? Ada yang mau ditanya? Cukup jelas? Adik-adik? Cukup ya? Kakak belum bisa baca chatnya. Ini baru kakak buka. Ini kakak 30 dari mana? Maksudnya yang tadi ya, 30. Yang mana nih? Soal yang mana? Soal yang ini, 30-nya. 30 menit ya. Setengah jam ya. Setengah jam itu kan 30 menit ya. Kalau nanya itu ya. Itukah yang ditanya? Oke. Lanjut ya. Kalau tidak ada pertanyaan ke soal nomor 5. Soal nomor 5 ini. Oke. Ini perlu sedikit analisis ya. Karena soalnya agak berbeda. Sebuah pesawat sudah menempuh jarak 2000 km. Jadi jaraknya itu adalah 2000 km. S itu 2000 km. Akibat turbulensi, kecepatan berkurang 200 km per jam dari kecepatan semula. Dan waktu yang ditempuh menjadi 30 menit lebih lama. Berapakah kecepatan pesawat mula-mula? Oke, kita gunakan persamaan ini tadi. Tadi kan kita mencari jarak, cari kecepatan kan jarak dibagi waktu. Benar nggak? Kalau mencari jarak berarti kecepatan dikali waktu. Begitu ya? Benar? Nah, Benar, Kak. jaraknya kan udah diketahui 200 ya. 200. Kecepatannya berkurang, berarti V dikurang 200. Gitu ya. Paham ya? Karena dia berkurang, kata ada berkurang. Dan waktunya nambah, berarti dikali T tambah setengah jam. Kita buat aja setengah gitu ya. Bisa dipahami sampai di situ? Kata nambah ya. Menjadi 30 menit lebih lama. Ya, lebih lama itu kan berarti nambah setengah jam. Iya enggak? Yang seharusnya kan V kali T aja, tapi karena di sini ada turbulensi, kecepatannya berkurang 200 km per jam dan waktunya menjadi setengah jam lebih lama, gitu ya. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Bisa. Oke. Kemudian ini karena bentuk persamaan begini ya, dan ada dua variabel di sini, ada variabel V dan T, maka kakak buat jadi satu variabel saja. Kakak mau ubah ke variabel V. Nanti kalau mencari variabel V, ini kakak tinggalin yang V dikurang 200-nya. Berarti kan 2000 ini harus dibagi dengan T tambah setengah. Benar begitu? Benar ya? Nah, 2000. Oke. Berarti kalau ini kan V dikurang 200 ya. Itu sama dengan 2000 dibagi T tambah setengah. Yang 200-nya itu nanti bisa kita pindahkan ya. Jadi V sama dengan 2000 dibagi T tambah setengah ditambah 200. Paham ya? Tiga-tiga. Nah, ini kita dapat fungsi baru atau persamaan baru. Gitu ya. Kita gimana mencari kecepatan awalnya, Kak? Kita belum tahu waktunya. T-nya ini kan masih belum diketahui, ya enggak? Nah, kalau bentuknya seperti ini, kita bisa melakukan substitusi. Jadi ada dua variabel yang belum diketahui, ya, yaitu
yaitu si V ya. Yaitu V atau V dan U gitu ya. Nah, jadi kita V dan T, V dan T. Jadi kita ujilah nih untuk T-nya sama dengan 1 misal. Kalau T-nya 1, maka V-nya berapa? Berarti 2000 per T-nya 1. 1 tambah setengah sama dengan berapa adik-adik? Ini ya, 1 tambah setengah ya. 3/2. 3/2 ya. Jadi kalau T-nya 1, ini jadi 3/2. Nah, ditambah 200. Berarti V-nya berapa? 2000 dibagi 3/2 sama dengan 2000 ya. Dikali 2/3. Benar nggak? Ditambah 200. Berarti V-nya berapa itu? 4000 dibagi 3 ditambah 200. Nah, 4000 dibagi 3 itu kan pecahan ya. Dan tidak ada dalam opsi. Gitu ya. Nah, sekarang kita pilih yang T berikutnya. Ini pecahan. Sedangkan di opsi kita itu bentuknya itu bentuk bulat. Ya. Ini pecahan. Pecahan. Kita lanjut ke soal yang ke T2. Kalau T-nya 2 berapa? Maka V-nya adalah 2000 dibagi 2 ditambah setengah sama dengan 2 tambah setengah ya. Ditambah 200. Berarti berapa itu? 2000 per 5/2. Benar nggak? 2 tambah setengah kan 5/2 ya. Benar? Kan sama dengan 2000 dikali 2/5. Ditambah 200. Ini coret ya. Ini coret sama ini. 2000 bagi 5 berapa? 400 ya. Ini 400. 400 dikali 2, 800 tambah 200. Sama dengan 1000 km per jam. Jadi yang ada nilainya. Jadi kecepatan pesawat itu sangat cepat di sini. 1000 km per jam. Itu luar biasa loh kecepatan segitu. Oke, bisa dipahami adik-adik? Bisa, Kak. Lanjut ke soal nomor 6. Ani dan Tono ada di 2 bukit yang berbeda. Soal kita ada 15 kurang lebih ya. Mudah-mudahan cukup waktunya. Tapi kakak pengennya sih nyantai buat adik-adik bisa paham gitu ya. Ani dan Tono ada di 2 bukit yang berbeda. Tono berteriak ke Ani dan suaranya sampai memerlukan waktu 8 detik ya. Apabila kecepatan lambat suaranya itu 347 km per jam, berapa jarak kedua bukit tersebut? Nah, mencari jarak apa tadi adik-adik rumusnya? Kecepatan kali waktu. Oke, kecepatan kali waktu. Sedangkan yang diketahui kecepatannya itu 347 km per jam. Dan suaranya itu sampainya itu 8 detik. Berarti waktu 8 detik itu kita ubah ke jam karena kecepatan satuan kecepatan kita itu di jam, berarti yang detik ini kita ubah ke jam. Berarti diapain supaya dapat jadi jam? Kalau 1 jam itu kan sama dengan 3600 detik ya. Benar nggak? 3600 detik itu 1 jam. Jadi kalau 8 detik itu sama dengan 8 per 3600 jam. Ya. Sama dengan berapa lama berarti itu? Ya sama-sama dibagi. Oh nggak usah dihitung lah. Kita aja 8 per 3600 saja ya. Oke. Nah mencari jarak. Berarti kita lakukan aja. Yang ditanya adalah jarak. Jarak sama dengan V kali T. V-nya kan 347. Dan waktunya adalah 8 per 3600. Paham ya? Nah, jadi 347 ini sama-sama dibagi 4 boleh ya. Jadi 2 per 36 bagi 4 berapa? 900. Gitu ya. Paham? Adik-adik? Sampai di situ. Disederhanain ya. Jadi 347 dikali 2 dibagi 900. Berapa itu kira-kira?
Atau ada cara lainnya gimana Kak supaya lebih mudah? Nah, ini kita bagi dengan 9 ya. Atau kita buat begini. Si 347-nya supaya mudah ya. Ini 347 dibagi 9. Gitu. Kalau dibagi 9, berarti ini kan jadi 9 ya. Nah, 347 dibagi 9 tuh hasilnya 38, sisanya 5. Ya. Paham ya adik-adik ya? Jadi 347 itu dibagi 9, hasilnya 38, sisanya 5. Jadi 347/9 itu sama dengan 9 dikali 38 ya, ditambah di 5. Ya. Berarti 38 dikali 9 itu hasilnya 342 gitu ya. Nah, bisa dipahami sampai sini? Jadi 3 ini jadi 2/100. Nah, karena 9 dikali 100 900 gitu ya. Oke, itu supaya mempermudah aja. Nilai 5/9 itu kan mendekati ya. Jadi nilai 5/9 itu mendekati berapa? Mendekati setengah kan? Ya, anggap aja itu 5-nya itu 9 itu jadi 10. Jadi 5/10 kan sama dengan setengah ya. Jadi bisa kita buat ini 38,5 ya. Atau bisa kita buat jadi 38,5. Jadi 38 ya. Dikali setengah. Jadi 38,5 dikali 2/100 jadinya. Atau kalau adik-adik bingung cara begini ya tinggal dikali saja ya seperti tadi ya. Jadi dari sini bisa nanti kakak buatkan ini jalur lainnya. Gitu. Ini cuman supaya menghindari hitungan besar gitu ya. Nah, 2/100. Jadi seperti itu ya. Nah, jadinya berapa? 38,5 kali 2 itu adalah 77/100. Hasilnya adalah 0,77 km. Atau ya dari sini bisa gunakan cara lainnya. Kita dapat ya seperti ini. Maka kita hitung. Yang ini kakak simpan dulu biar adik-adik tahu coretannya di mana nanti ya. Di sini. Nah, kan dapat tuh 347 dikali 8 dibagi 3.600. 347 kali 8 berapa? Ada yang udah nyari? Kalau dikalikan kan banyak. Tadi kakak mau menghindari itu sebenarnya. 347 kali 8 ya 2.776/3.600 ya. Oh, 3.600 dibagi dengan 3.600 ya. Ya, hasilnya 0,7 juga. Oke, sama ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi jarak kedua bukit itu adalah 0,77. Jadi kayak benar-benar real banget ya. Tapi enggak juga sih. Oh ya, bukit ya bukit. Kalau gunung nggak masuk akal tuh. 1 kilo. Bisa nggak jarak gunung 1 kilo? Mungkin terlalu dekat puncaknya kali ya. Puncak. Oke. Soalnya kakak pernah mendaki itu jarak puncak gunung itu jauh-jauh ternyata. Oke, kita lanjut ya. Ada yang mau ditanya dari soal ini? Ada? Enggak, Kak, insya Allah. Aman ya, oke. Jadi bebas kalau mau pakai cara yang ini langsung boleh atau diperkecil jadi begini juga. Bebas ya. Tidak ada aturan yang mengikat harus begini harus enggak. Kita enggak pernah. Silakan saja gunakan caranya masing-masing gitu. Oke, nomor 7. Ayo kita bahas. Jarak kota A dan kota B adalah 120 kilo. Jika X adalah lama waktu tempuh kota A kota B dengan kecepatan. Oh, ini melihat hubungan X dan Y gitu ya. Berarti jaraknya itu atau S ya, itu sama dengan 1.200 km. Kalau X itu kecepatannya 75 km per jam. Ya. Yang ditanya adalah waktu. Berarti mencari waktu tadi apa adik-adik? Apa rumusnya cari waktu? Kalau Sebagai ya, S kan per V. oke, S per V ya. Benar? iya, Kak.
Berarti TX waktunya si X berapa? 120 per kecepatannya 75. Jadi TX sama dengan berapa? 120 bagi 75. Berapa tuh? Sama-sama dibagi 5 berapa? Bagi 5, 15 ya. 120 bagi 5 berapa? 4? 24. Oh, 24 ya. 24 bagi 15 berapa? Sama-sama dibagi 3 bisa, ya kan? 8 per 5 itu sekitar 1,6 jam ya. Ya enggak? Benar ya? Oke, jadi X-nya itu 1,6 jam. Sedangkan Y itu tapi kecepatannya itu kecepatan si Y ini Vx ya. Vy itu 30 meter per sekon. Ini kita ubah dulu. Kita ubah dulu menjadi ke kilometer per jam, ya. Gimana dong? Nah, kan 30 meter per sekon. Jadi itu kan kita ubah jadi kilometer per jam gimana? Meter ke kilometer itu diapa ya adik-adik? Dibagi 1000 kan? Jadi 30 dibagi 1000 ya. Nah, sekon ke jam itu dibagi 3.600. Jadi 1 per 3.600. Ini satuannya jadi kilometer, ini satuannya jadi jam. Karena gitu ya. Ini kan per jam. Jadi per 3.600. Paham ya adik-adik ya? Sehingga berapa nih? 30 per 1000 dikali 3.600 per 1. Sama dengan berapa tuh kira-kira? Coret. Jadi tinggal 30 kali 36 berapa itu? 108. 30 bagi 10 3 kali 36 108 km per jam. Nah, waktu si Y berarti maka ya. Itu udah sama nih, satuannya harus sama dulu ya. Ini kan meter per sekon. Nah, jadi satuan kita itu ini jaraknya itu dalam satuan kilometer. Jadi satuan kecepatannya itu harus diubah ke kilometer juga gitu. Ya. Nah, mencari TY gimana? Berarti S dibagi VY. S-nya berapa? 120. V-nya 108 gitu. 120 dibagi 108 sama dengan 1,1 ya. 1,1. Ya kan? Kan kecil banget tuh. 1,11 ya. Jadi kesimpulannya apa? X lebih besar dari Y. Ya kan? Karena X-nya itu 91,6 dan si Y itu 1,1. Bisa dipahami? Bisa? Bisa ya? Oke. Apakah soal ini sulit? Enggak ya? Bisa dipahami lah ya. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Kakak cek room chat dulu. Soalnya adik-adik tidak ada yang bertanya. Kakak cek apakah ada pertanyaan di room chat. Oh, ada ternyata komentar-komentar. Yang mana nih? Ada soal nomor 4, Kak, ada rekamannya. Kak. Ini kakak lagi ngerekam ya. Kakak biasanya selalu kirimin filenya tuh ke admin. Jadi admin yang bakal kirim ya. Tapi nggak tahu ini. Coba nanti kakak selalu kirim sih. Coba nanti adik-adik tanya admin ya. Ada trik cara cepatnya nggak, Kak? Bacanya nanya yang tadi ya. Yang mana nih? Soal yang mana? Kakak nggak tahu yang soal yang mana. Kakak udah terlalu lama nggak buka room chat. Kalau, waduh. Oh iya, benar. Jadi kalau ditanya, Kak, ada memang beberapa soal itu ada cara cepat ya. Tapi ada beberapa soal juga yang nggak cocok cara cepat itu. Nah, cepat atau enggaknya itu gini. Jadi kalau adik-adik benar-benar paham konsepnya, maka yang perlu dipercepat apa? Cara ngitungnya gitu. Jadi cepat kita dapat jawabannya gitu ya. Kalau menurut kakak ini udah sangat cepat gitu. Kalau ada yang lebih cepat dari sini, wah luar biasa. Kalau menurut kakak ini udah sangat cepat ya. Kalau ngitung kan kita nggak mungkin pas lagi ngerjain itu kan nggak seperti kakak jelasin gitu kan ya. Maksudnya nggak, kakak ini kan lama karena kakak jelas-jelasin ya. Kalau kakak sendiri ngitung mah ya hitung kilat lah ya. Yang penting kakak tahu konsepnya. Oh, mencari T itu S per V, berarti S ini langsung kakak coret kan. Begitu. Jadi rumus cepatnya kalau untuk kasus-kasus begini udah paling cepat ya. Nah, untuk lebih cepat lagi ya kita harus latihan supaya cara ngitung kita itu lebih cepat gitu ya. Bisa dipahami ya adik-adik ya?
Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Andi berangkat dari Kebumen menuju Solo pukul 5 dan dengan kecepatan rata-ratanya 60 km per jam. Pada waktu yang sama, Bagus berangkat dari Solo menuju Kebumen. Oh, kebalikan ini. Oh, sebentar. Lah. Berarti dari kota Kebumen ke Solo nih. Ini Kebumen. Kebumen. Ada orang Kebumen di sini? Ya ada. Ada Kebumen dan Solo. Kakak pernah ke Solo. Kebumennya lewat saja. Si Andi dari Kebumen ke Solo. Ini Andi ya. Ada yang orang Jawa nggak di sini? Maksudnya yang tinggal di Jawa? Ada? Rata-rata saya di mana? Di mana tinggalnya? Di Jawa Timur. Jawa Timur di mana? Kakak senang ke Jawa Timur. Jawa Timurnya di mana? Surabaya. Oh, Surabaya. Oh, Surabaya kakak belum sampai. Kakak sampai paling jauh itu Lamongan. Malang, terus yang dekatnya Malang itu apa? Yang dekatnya Malang, Batu. Iya Batu. Itu berarti ya. Kakak pernah ke Batu lewat ya? Sebentar. Kabupaten kayak yang dekat itu Bromo apa namanya? Aduh, kakak punya teman di situ soalnya lupa kabupaten apa ya? Kurang lebih lah itu ya. Pokoknya ada teman kakak di situ. Kakak banyak teman orang Jawa Timur. Dan kakak aslinya orang Jawa juga sebenarnya. Nah, lanjut ya. Nah, di sini mencari pukul berapa mereka berpapasan. Kita balik ke materi kita. Berpapasan. Nah, ini ya. Tadi konsepnya. Waktu berpapasan adalah jarak dibagi kecepatan 1 tambah kecepatan 2. Ya. Jadi mencari di mana mereka akan berpapasan. Gitu ya. Itu adalah jarak dibagi kecepatan 1 tambah kecepatan 2. Oke. Diketahui jaraknya itu sama dengan 150 kilo. Iya kan? Jarak Kebumen Solo itu 150. Nah, dan kecepatan orang pertama itu 60 km per jam. Kecepatan orang kedua itu 40 km per jam. Ya. Berarti mencari waktu papasannya adalah 150 dibagi 60 tambah 40. Gitu kan? Sama dengan 150 dibagi 100. Sama dengan 1,5 jam. 1,5 jam. Jadi mereka akan berpapasan di pukul berapa? Ya. Jadi 1,5 jam dari pukul mereka berangkat kan? Ya enggak? Jadi mereka berpapasan pada pukul, ya mereka berangkat kan pukul 5 kan? Karena dia di waktu yang sama mereka berangkat si Bagasnya ini. Ditambah 1,5. Jadi sama dengan 0,615. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa? Bisa, Kak. Lanjut ya. Oke, nomor 9. Nah, jarak kota A ke kota B itu 275 kilo. Ya. Ridho naik mobil dari kota A menuju kota B pukul 75 dengan kecepatan 52. Pada waktu yang bersamaan Bimo dari sama kayak pertanyaannya tadi ya. Benar kan? Berarti jaraknya adalah 275 km. Kecepatannya si A, kecepatannya Ridho lah. Namanya si Ridho kan. Kecepatan Ridho itu sama dengan 52 km per jam. Kecepatannya si Bimo sama dengan 58 km per jam. Berarti waktu papasannya 275 per 52 tambah 58. Benar nggak? Benar ya? Iya, Kak. Jadi 275 per
52 tambah 58 adalah 110. 10. Sama dengan berapa lama itu? 2,5 jam ya? Enggak. 220. Nah, itu kan setengahnya ya. 65. Iya, benar. Nah, dan ditanya adalah jarak pada kilometer berapa mereka akan berpapasan. Dan jaraknya adalah, kita menghitungnya dari kecepatan siapa? Jika melalui, dari kota B. Kota B siapa? Yang dari kota B siapa? Jarak mereka papasan dari kota B ya. Ini kota B, ini kota A. Yang ditanya ini nanti jarak ini waktu mereka berpapasan di sini. Nah, di sini. Jarak kota B itu kan si Bimo, ya kan? Nah, ini jaraknya berapa ini? Nah, ditanya, gitu ya. Berarti kan pakai kecepatan, pakai apa namanya? Kecepatannya si Bimo ya. Benar nggak? Mencari jarak adalah kecepatan kali waktu. Kecepatan kita pakai kecepatan Bimo karena berangkat dari kota yang ditanya dari kota B ya. Kalau dari kota A pakai kecepatannya si A. Si apa namanya? Si Rido. Nah, dikali 2,5. Adalah berapa nih? 58 kali 2,5. 145, Kak. 145 km. Jadi pada jarak 145 km dari si kota B itu mereka berpapasan gitu. Kalau total jaraknya itu 275, tapi kalau dari kotanya si Bimo, dari tempatnya si Bimo ke tempat mereka berpapasan nanti itu jaraknya 145 kilo gitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Itu nomor 10. Sebentar kakak cek dulu chatnya. Siapa tahu ada yang nanya. Wow. Apa ini? Mau difoto. Kakaknya mau difoto atau soalnya? Soalnya bentar. Nomor 9 ya. Silahkan. Sudah? Nah, nomor 10 ini kita lihat dulu. Jarak kota A kota B 360. Dian dan Nita akan berpergian di kota A ke kota B. Dian berangkat pukul... Oh, yang menyusulnya. Iya benar. Menyusul Dian. Ada cara cepat. Nah, ini ada rumus cepatnya. Kalau ini kakak bilang ada rumus cepat. Ada. Ya, ada rumus cepat. Tadi yang di atas itu sebenarnya ada rumus cepat ya. Jadi waktu menyusul itu adalah selisih waktu ya. Delta T dibagi dengan V2 dikurang V1 dikali V1. Gitu ya. Oke, ini rumusnya. Nah, dari soal kita ini diketahui jarak SAB atau SAB ya, jarak A ke B itu sama dengan 360 km. Dan kecepatan di sini ada Dian dan Yunita. Kecepatan Dian itu berapa? 40 km per jam. Kecepatan Yunita PY sama dengan 50 km per jam. Dan mereka berangkat pukul 7. Si Dian. Dian itu T Diannya itu sama dengan 0700. Kalau si Yunita, T Yunita sama dengan 0800. Berarti delta T-nya berapa? Selisihnya. 1 jam kan? Ya enggak? Selisih waktunya ya. Sama dengan 1 jam. Benar kan? Jadi setelah 1 jam si Dian berangkat, baru si Yunita berangkat. Gitu ya. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke. Maka untuk kasus ini, waktu si Dian menyusul itu berapa? Waktu si Yunita itu menyusul Dian, nah maka waktu menyusul itu sama dengan 1 jam ya. Delta T kita buat dulu ya. Rumusnya delta T per kecepatannya si Yunita dong, karena dia menyusul harus lebih cepat, ya kan? Nah, dikali dengan kecepatannya si Dian. Kenapa kecepatan si Dian yang dikalikan, Kak? Karena dia orang yang disusul, gitu ya. Jadi siapa yang disusul dia yang dikalikan. Ini 50 dikurang 40 dikali dengan
40. Ya. Berarti sama dengan 1/10 dikali 40 sama dengan 4 jam. Si Dian pukul berapa? Si Yunita pukul berapa nyusulnya? Berangkatnya pukul berapa? Jadi Pukul 8. iya, jadi Yunita menyusul Dian menyusul itu artinya bertemu di situ ya. Dian pada pukul ya tambahkan aja 08.00 tambah 4 jam. Berapa jadi? Pukul berapa mereka dia tersusul itu? 12. Pukul 12. Oke. Bisa dipahami sampai sini? Bisa ya? Bisa, Kak. Oke. Kita lanjut kalau begitu. Nomor 11, yuk. Nah, ini caranya sama. Coba adik-adik kerjakan dulu. Kalau yang udah ketemu, boleh Chung Hen. Tapi lebih sulit, Kak, soalnya. Ini kok kecepatannya ada X-nya. Iya enggak? Kakak tadi ada angkanya. Ini enggak ada angkanya, Kak. Itu seringkali terjadi ya. Guru memberikan contoh yang mudah ketika di soal jadi sulit. Benar begitu? Benar enggak? Yang Kakak bilang barusan. Iya, Kak, sering. Bener, Kak. Tapi sama Kakak nggak bakal begitu dong. Nanti kan kita bahas, iya kan? Konsepnya sama banget, persis ya. Adik-adik perlu di data aja kayak gini tadi. Maksudnya ini apa, yang ini apa ya? Maksudnya jaraknya berapa, kecepatan ini berapa, ini berapa. Oh, masukin ke rumus, selesai. Gitu ya. Tapi Kak pengen tahu ada nggak ini yang udah selesai? Yang ketemu jawabannya. Mungkin sedikit lebih ribet hitungannya saja ini. Konsepnya mah sama. Paling hitung-hitungannya aja yang ribet. Dikit. Ada yang sudah ketemu? Ini kan nggak lihat room chat ya. Kalau ketemu bilang aja, Kak dapatnya ini. Ketemu? Oke. Ini contohnya tadi kalau butuh. Kalau sudah, katakan peta.
Sudah ketemu? Kita bahas ya. Ini mungkin Kak. C bukannya Kak. Oh udah selesai peta. Kakak udah sering kok dikacangin. Kakak nanya didiamin sudah sering. Kakak ngajar ini kadang kayak kakak berhadapan dengan perempuan. Kakak nanya didiamin gitu. Suka dukanya ngajar online tuh gitu. Biasanya kalau di kelas mah kan ribut ya. Nah kalau kakak di kelas tuh bisa langsung tahu nih ekspresinya nih. Dia tuh paham apa enggak gitu kan ya. Tapi kalau online ini kakak bingung. Kakak juga ke on game kan. Adik-adik juga tidak on game. Ya kita bahas. Kereta X meninggalkan kota New York pukul 10 pagi dan pergi ke arah timur dengan kecepatan tetap X. Ya. Oke. Jadi kecepatannya kereta X itu adalah X kilometer per jam. Kita hanya menuliskan itu saja. Tadi ada yang jawab apa katanya? C Kak atau D Kak gitu ya. Jawabannya biar tidak penasaran ya. Jawabannya adalah yang D. 4 sore. Tapi bagaimana cara mendapatkannya? Kecepatannya si Y itu adalah 4X per 3 kilometer per jam. Jaraknya berapa? Jaraknya. Oh, ini nggak perlu jarak ya. Oh, ini pakai waktu dengan itu aja. Oke, sorry. Ini nggak perlu jarak. Kakak tadi nyari jarak di sini. Karena jarak juga tidak dipakai di sini kan. Oke. Nah, berarti selisih waktunya. Selisih waktunya itu berapa lama berarti? Delta T-nya. Dari pukul 11.30 ke pukul 10 sampai 11.30 itu kan 1,5 jam ya. Atau 1,5 jam. Paham ya, adik-adik? Nah, maka waktu dia menyusul, ya waktu si Y menyusul atau kereta Y, itu kan sama dengan delta T dibagi dengan VY dikurang VX. Gitu ya. Dikali dengan VX. Ya enggak? Siapa yang disusulkan? Yang disusulkan kereta X ya, yang disusul. Nah, delta T adalah 1,5 per ini 4X per 3 dikurang dengan X dikali dengan X. Gitu aja. Ya enggak? 1,5X itu sama dengan, ya 1,5 itu kan sama dengan 3/2. Ya. Jadi 3/2X. Karena dikalikan sama X ke sini ya. Nah, 4/3 dikurang 1. Ya, ini kan 4/3X dikurang X. Berarti 4/3 dikurang 1. Ini jadi 3 ya. Ini 4, ini 3. Sama dengan 1/3 ya. Cara pengurangan pecahan kan. Nah, berarti itu sama dengan 1/3X. Dikali dengan X. Gitu ya. Oke. X sudah dikalikan, jadi nggak perlu lagi. Kita kalikan tadi sebelumnya. Nah, jadi waktu susulnya berapa? Ya, X-nya sama-sama habis ya. Tinggal 3/2 dikali 3/1. Gitu ya. 1/3 ini kan A dibagi B. Ini kan pecahan ya. Jadi kalau ketemu pembagian pecahan gitu, A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Itu jadinya ya. Nah, berarti 9/2. 9/2 itu sama dengan 4,5 jam. Jadi kereta Y menyusul pukul berapa? Si Y pukul 11.30 ditambah 4,5 jam. 4,5 jam. Berarti sama dengan berapa itu? Nah. Sama dengan 4 sore. Congratulations yang jawab 4 sore. Yang lain kalau butuh penjelasannya ini gitu ya.
Sudah ya, bisa dipahami ya. Sama kok konsepnya tadi. Cuman ini bedanya ada x-nya Kak, gitu ya. Ada variabel x. Gitu ya. Lanjut ya. Nomor 12. Nah, ini yang waktu total tadi. Yang bersama-sama. Konsep yang bersama-sama. Ya. Di sini dia katanya pekerjaan dapat dilakukan oleh Aji sendirian selama 36 hari. Dan Bayu sendirian selama X hari jika dibantu Citra yang dapat mengerjakan waktu 18 hari. Mereka dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu 8 hari saja. Oke. Analoginya begini. Tadi kakak bilang, misalkan seseorang membuat patung itu selesai dalam waktu 2 hari. Berarti dalam hari pertama dia akan menyelesaikan setengahnya kan kalau dirata-ratain. Iya nggak? Kalau selesainya itu dalam waktu 2 hari patung itu. Satu patung selesai dalam waktu 2 hari. Berarti dalam sehari dia bisa menyelesaikan setengahnya. Benar begitu? Ya, Kak. Nah, berarti kalau waktunya si A tadi itu, kita anggap aja A itu yang pertama ya. Aji, berarti waktunya Aji itu sama dengan 36. Waktunya si B, Bayu, itu X. Waktunya si C itu berapa? 18 ya. TABC sama dengan 8 hari. Semua hari ya. Kan ketika bersama-sama mereka menyelesaikannya dalam waktu ya. Nah, mereka dapat, berarti itu bersama-sama. Yang ditanya adalah waktunya si Bayu. Ya, berarti 1 per TABC itu sama dengan 1 per TA ditambah 1 per TB ditambah 1 per TC. Berarti 1 per 8 sama dengan 1 per 36 ditambah 1 per X ditambah 1 per 18. Kalau kita mencari 1 per X, berarti 1 per 8 dikurang, yang ini kan, 1 per 36 dikurang 1 per 18. Paham sampai situ adik-adik? Paham, Kak. Nah, berarti 1 per X sama dengan, samakan penyebutnya, 8, 36 sama 18 jadi 72. Iya kan? Benar 72? Oke, ini jadi 9 ya. 72 bagi 8, 9, maka di atasnya ada 9. Ini 72, 36, berarti ini jadi 2. Yang ini 4. Gitu ya? Bisa? Bisa ya? 72 bagi 8, kan 9. 9 kali 1, makanya 9. Kemudian 72 bagi 36, 2. 2 kali 1, yang atasnya jadi min 2. Ya, 72 bagi 18, 4. 4 kali yang di atasnya itu jadi 4. Gitu ya? Oke, kan gitu nyari pecahannya. Jadi 1 per X sama dengan berapa ini? 3 ya. Per 3 per 72. Atau 1 per X sama dengan 1 per 26. 26 apa 24? 24 ya. Oh iya, 24. Nah, sehingga X-nya berapa? X sama dengan 24 ya. Ya ini waktu Bayu ya. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 13. Kalau mau screenshot silakan. Oke, lanjut nomor 13. Rio dan teman-temannya itu melakukan perjalanan ke kota-kota belum pernah dikunjungi. Mereka menggunakan peta sebagai penunjuk arah agar sampai di kota tujuan sesuai rencana. Dalam peta tertulis jarak yang harus mereka tempuh itu 50 cm. Oh, ini perbandingan juga, tapi peta ya. Ini mencari skala. Ini kakak tuliskan dulu rumusnya. Skala adalah jarak pada peta dibagi. Ada yang tahu? Jarak sebenarnya. Gitu ya. Jadi peta itu adalah jarak pada peta dibagi dengan skala. Skala adalah jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Biasa skalanya itu kayak gini, cara baca skala ya. 1:500 gitu ya. Jadi 1 di sini misalkan 1 cm ya. 1 cm di sini itu mewakili 500 cm pada ukuran sebenarnya. Gitu ya. Paham ya? Jadi foto itu kan diperkecil ya. Foto kita itu kan ada skalanya juga. Kita yang besar jadi kecil di foto itu. Itu ada skala. Jadi 1 cm di foto itu sama dengan berapa ukuran sebenarnya kita ya. Oke, di sini katanya berarti yang diketahui jarak pada petanya ya.
jarak peta. Ini kakak singkat jadi JP, yang ini jadi JS. Nah, CP-nya itu sama dengan 50 cm. Dan skalanya, skala langsung diketahui 1:2.500.000. Agar sampai maka harus berangkat dengan kecepatan apa ini? Oke. Agar sampai pada pukul 15, maka mereka harus berangkat dengan kecepatan ini. Oke. Ditanya pukul berapa mereka sampai, ya? Pukul berapa mereka harus berangkat gitu, ya. Nah, kita kan harus tahu dulu nih ya, apa yang harus kita tahu? Jarak sebenarnya, karena mencari waktu, ya, yang ditanya adalah waktu, jarak sebenarnya ya, itu waktu. Waktu itu kan apa rumusnya? Cari waktu, jarak bagi kecepatan kan? Nah, ini kan jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya kita cari dulu ya. Jarak sebenarnya belum diketahui. Gitu. Nah, berarti mencari jarak sebenarnya gimana? Menggunakan kan jarak pada peta per jarak sebenarnya. Skalanya 1:2.500. Ya, sama dengan jarak pada petanya 50. Sehingga jarak sebenarnya ini. Kali silang. Ini kali silang ya. Kali silang. Sehingga diperoleh JS kali 1 ya JS. Gitu. 50 dikali 25. 5 kali 25 kan 125 ya. Nolnya ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Jadi berapa tuh? JS-nya. Ini kan masih sentimeter. Kita ubah ke kilometer. Jadi berapa itu? 1,2. Kilometer ke sentimeter berapa dibaginya? 100.000 ya? Ya enggak? Jadi 1, 2, 50 kilometer. Ingat ya tangga satuan ya. Kalau 1 kilo sama dengan 1000 meter. 1 meter sama dengan 100 cm. Ya kan? Jadi kalau 1 kilometer sama dengan 100.000 cm. Gitu ya. Bisa dipahami? Nah, jadi ini kan nolnya 5. Coret aja nolnya 5. Seret. Ya kan? 5. Nah, jadi 1,250. Jadi kalau dari senti ke kilo dibagi. Gitu ya. Nah, jarak sebenarnya itu 1,250 km. Berarti waktunya yaitu 1,250 dibagi kecepatannya berapa? 125 ya. Nah, 1,250 dibagi 125 sama dengan 10 jam kan? Nah, jadi mereka harus berangkat pukul berapa supaya sampai pukul 3? Jadi mereka harus berangkat pukul berapa? Ya, 00 dikurang 10 jam. Berapa itu? Pukul 5.00. Bisa dipahami ya? Oke. Ini udah double soalnya. Ada tentang ini. Jadi digabung-gabungkan ya. Bisa dipahami? Bisa. Ya, lanjut ke soal nomor berikutnya. Kita kasihkan dulu. Ini kakak cek dulu room chatnya. Ada nggak chatnya ya? Oh, belum ada room chat. Nomor 14, silakan. Kota A, kota B dihubungkan 4 jalan raya. Kota B, gampang ya. Diapain ini adik-adik? Ini di luar konteks sebenarnya. Kota A, kota B. A ke B. Ya. A ke B ada berapa di situ jalannya? 4. Ya kan? B ke C ada berapa? 3. Oke. Kemudian berangkat ini. Pas berangkat. Pas pulang dia dari A ke kota C. Mana ya? Kemudian kota lagi ke kota A tanpa melewati jalan yang sama. Kalau pulang ini tanpa melewati jalan yang sama berarti
Oke. Berarti kalau melewati jalan yang sama dia pulang ya. Tanpa melewati jalan yang sama, berarti kan dikurang-kurangin 1. Yang ini tinggal 2 dong, iya kan? Yang ini tinggal 3. Karena apa? Dikurangi karena kenapa? Ada yang tahu alasannya tadi? Tidak boleh melewati jalan yang sama gitu kan? Paham? Bisa dipahami adik-adik? Nah, maka banyak jalan yang dapat ditempuhnya, maka banyak jalan ya. Tinggal dikaliin aja yang dapat ditempuhnya. Tempuh sini dah adalah tinggal dikaliin. Berapa tuh? 4 kali 3 dikali 3 dikali 2. 12 kali 6. 72. Jalan. Tahu? Rute. Kok bisa ada 72 jalan atau rute, Kak? Ya contohnya misalkan A itu ke B itu kan ada 4 cara ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, pakai jalan pertama dia misal. Dari B ke C itu 1, 2, 3. Pakai jalan pertama. A1, B1, C. Udah sampai dia kan. Bisa juga kan A1, B2, C. Jadi banyak cara dia. Dan itu dikombinasi-kombinasikan. Tiga-tiga. Paham ya? Logikanya begitu. Cara berpikirnya. Oke? Bisa dipahami? Suaranya mana? Oh, ada yang Bisa. bisa. Oke, bisa. Paham ya? Nah, the last question. Last question ini tentang apa ya? Sebuah bus Jogja-Kebumen menempuh jalan 300 km oleh karena kenaan jalan banjir dan ruas jalan rusak yang sedang diperbaiki, kecepatan rata-rata berkurang menjadi 20 dan waktu bertambah 30 menit. Jika jalan normal maka oke. Ini seperti yang tadi ya. Kecepatan normalnya itu berkurang 2. Oh, kecepatan mana nih? Oleh karena kendaraan jalan banjir dan ruas jalan yang sedang diperbaiki, kecepatan rata-rata berkurang menjadi 20 km per jam dan waktu tempuhnya menempuh 30 menit lebih lama gitu. Karena bertambah gitu. Berarti lebih lama. Jadi kan kecepatan normalnya itu normal dikurangi dengan kecepatan banjir menjadi berapa? Ya 20 km per jam ya. Benar? Begitu? Kita mencari waktu. Misal waktunya X lah misalnya. Maka kita bisa menggunakan rumus yang tadi ini. Yang atas ini hubungannya. Berarti V normal dikurangi V banjir itu sama dengan 20 km. Nah 20 aja lah. Cari kecepatan kan rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Benar ya? Berarti kecepatan normal kan ini sama dengan jaraknya berapa di sini? 300 ya. Ini jarak. Berarti 300 dibagi waktunya X. Kecepatan pas banjir. Nah, berarti kan yang tadi pas banjir itu kan berarti 300. Waktunya kan bertambah. Jadi X ditambah setengah. Paham maksudnya adik-adik? Begitu. Paham ya? Nah, jadi pas banjir itu waktunya bertambah 30 menit. Sehingga kalau kita hitung ya 30, 20 itu sebenarnya bisa disederhanain ya, dikeluarkan 20 boleh. Tapi kita jumlahkan dulu deh X tambah setengah. Nah, ini kan 300 ya. 300 dengan 300 sama 20 itu kan setara tuh posisinya di atas.
Berarti bisa kita coret 20 ya. Kita hilangkan 20. Jadi berapa itu? 300 dibagi 20 berapa? 15 ya? 15. Oke, berarti jadi 15 per X dikurang dengan 15 per X tambah setengah. Sama dengan 1. Ya kan? Karena 20 bagi 20 kan 1. Benar ya? Nah, kita pindahin. Nah, kita selesaikan seperti cara biasa. Jadi 15 per X sama dengan 1 ditambah. Karena itu negatif, kita pindahin jadi positif. X tambah setengah. Paham ya? Kenapa begitu? Oke, samakan penyebutnya. Berarti 15 per X sama dengan, ini penyebutnya kan 1 per 1. Ya. 1 itu kan 1 per 1 ya. Benar? Nah, itu harus kita samakan jadi X tambah setengah. Berarti yang 1 itu berubah jadi X tambah setengah. Dikalikan silang kan? Yang itu 15 tetap. Bisa dipahami sampai di situ adik-adik? Bisa, Kak. Nah, berarti 15 per X. Ya, ini agak melebar sih, tapi ya melebar dari konteksnya. Tapi ini yang diuji ke kita adalah kemampuan kita memahami konsep beserta perhitungan aljabarnya. Ya. Nah, ini jadi X tambah setengah. X tambah setengah tambah 15. Jadinya ya X tambah setengah tambah 15 gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita kali silang ini. Kali silang. Kalau dikali silang berarti 15 dikali, yang 15 kali ini ya, X tambah setengah. Terus yang X ini dikali dengan X tambah, X yang bawah ini ya maksudnya. Dikalikan ke sini kan. Nah, ini kalikan ke sini. Gitu. Setengah ditambah 15. Oke, ini jadinya 15X. 15X ditambah 15 per 2. Ya kan? Ini jadi X kuadrat ditambah X per 2. Ditambah 15X. Paham ya? Masing-masing itu dikalikan ke dalam ya. Oke? Bisa sampai situ? Paham, Kak. Ini dikali 2 supaya lebih enak. Kali 2. Kalau dikali 2 jadinya ini 30X. Nah, yang per 2 itu hilang 2 karena dikali 2. Ya kan? 2 kali 15 30 bagi 2 ya 15. Jadi 2X kuadrat, ini jadi X saja, ini jadi 30X. Ketemu bentuk persamaan kuadrat jadinya, ya bisa saja. Gitu. Nah, ini kan bisa kita coret nih, yang sama tandanya. Ini 30X habis. Ya, berarti tinggal 2X ditambah 2X kuadrat ditambah X dikurang 15. Sama dengan 0, gitu ya. Atau kita buat pindahkan ke kiri. Bukan dipindahkan, ya, tukar posisinya aja. Seperti itu ya. Kalau difaktorin apa jadinya faktornya adik-adik? Ini 2X, ini X. Min 5 sama 3 ya. Karena 2 di min 5 dikali 3, min 5 kali 3 min 15 ya kan. Terus kalau dijumlahkan hasilnya 1. Ya. Ya kan? Benar? 6 dikali 6 dikurang 5 ya jadi 1. Dari mana 6-nya Kak? Ya, 2 kali 3 6 dikurang 4. Iya, benar, Kak. Nah, jadi ini apa? 2X dikurang 5 sama dengan 0. 2X sama dengan 5. X sama dengan 5 per 2. 5 per 2 itu sama dengan 2,5 jam. Oke. X tambah 3 sama dengan 0. X sama dengan min 3 jam. Ada nggak jam itu minus? Tidak mungkin ya. Tidak mungkin waktunya minus. Gitu kan? Nah, jadi yang mungkin apa? Yang ini. 2,5 jam. Ya. Ini kan atau ya, karena dia pecah apa persamaan kuadrat, jadi kemungkinan jawabannya ada 2. Jadi ya waktu yang ditempuh dalam keadaan normal ya, kecepatan normal ya, kecepatan normal adalah berapa? 2,5 jam. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi bisa ya?
Oke. Ada pertanyaan dari sini? Cukup? Atau ada yang mau screenshot? Barangkali dari kakak fasilitasi. Mau? Iya, Kak. Sudah? Sudah di screenshot? Kalau mau screenshot boleh. Tapi nanti kakak bakal. Nomor 1 ya. Silakan screenshot. Sudah? Nomor 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Oke ya, cukup ya, Dik? Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan ya. Terima kasih buat partisipasinya. Semoga bisa dipahami dan bisa membantu adik-adik ya, untuk memahami mempersiapkan dirinya nanti. Oh, ternyata kira-kira begitu. Oke, siap. Dari kakak itu saja kita akhiri. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Ya.